Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti biasa kita akan melakukan kajian live lagi ya. Bersama saya Oku Setiawan dan saya Abdul. Baik, kita akan membahas seperti biasa tentang kajian kehidupan, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini supaya lebih semakin lama semakin bahagia di dunia dan di akhirat. Baik, sebelumnya oke, ini sudah, kita langsung Pak Ustadz, ada audiens mau nanya. Oke. Iya. Jadi pertanyaannya terkait masalah kepercayaan Pak Ustadz. Oke. Jadi dia bertanya bahwa kenapa Allah Maha Kuasa, ya kan? Dia menciptakan manusia Pak Ustadz dan memberikan sifat baik, sifat buruk, tapi Allah juga yang menghukum. Jadi yang baik dikasih masuk surga, yang buruk masuk neraka, tapi nerakanya surganya Allah juga yang punya. Sifatnya juga Allah juga yang punya. Yang memberi, tapi ya. Kenapa tetap ada yang baik dan buruk? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Bagus. Jadi ini banyak pertanyaan, khususnya kepada orang-orang yang biasanya kritis. Kenapa Allah menciptakan manusia untuk disiksa ya, begitu ya? Kasarnya begitu ya. Baik, sekarang saya akan jawab dulu ya. Kita harus paham dulu Allah itu siapa, supaya kita jangan sampai tujuan Allah baik tapi dianggap malah tidak baik. Ini kan berbahaya ini ya. Baik, kita mulai sekarang di surat 4 ayat 40. Silahkan. Surat 4 ayat. Ya. Sungguh Allah tidak akan menjalimi seseorang walaupun sebesar jarah. Jika ada kebijakan sekecil jarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Sungguh Allah tidak akan menzolimi. Sungguh itu apa? Sungguh. Benar-benar ya, bahwa Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarah. Ya, bahkan jika ada kebaikan malah Allah lipat gandakan. Berarti kan sebenarnya rumus pertama, Bapak Ibu harus sadar bahwa apa? Ternyata tidak ada niatan sama sekali Allah itu untuk menzolimi hambanya. Tapi pertanyaan saya, tapi banyak orang menderita dalam hidupnya? Banyak. Nah, Banyak. benar ya? Padahal di ayat ini Allah bersungguh-sungguh tidak akan menzolimi hambanya. Tapi banyak orang yang menderita. Nah berarti kan kita harus jelaskan kenapa orang itu menderita. Berarti rumusnya bukan dari Allah dong. Dong Allah tidak ada niatan untuk menzolimi hambanya kan? Ternyata Allah jawab di surat 10 ayat 44. Surat 10 ayat 40. Ya, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak menjalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menjalimi dirinya sendiri. Nah, apa? Sesungguhnya Allah tidak menjalimi manusia. tidak ada niatan Allah untuk, berarti kan Allah konsisten kan? Bahwa memang seperti itu. Oke, thank you. Kan konsisten kan? Bahwa Allah tidak niatan menzolimi dan ternyata memang sudah dijawab. Berarti yang menzolimi dirinya itu siapa? Kita sendiri. Nah, sekarang kita buktikan. Berarti orang menderita, orang sedih, orang khawatir itu karena kesalahan pasti diri kitanya. Padahal kenyataannya Allah tidak ingin menzolimi kan? Makanya coba tadi diulang di ayatnya. Sesungguhnya Allah tidak menjalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menjalimi dirinya sendiri. Nah, kenapa manusia menzolimi dirinya sendiri? Kan begitu ya? Karena manusia diberikan yang namanya hawa nafsu. Dan kecenderungan hawa nafsu itu pasti akan menjurus untuk memuaskan apa yang dia inginkan. Sekarang saya mau nanya gini ya. Lebih bebas mana? Orang beriman atau orang kafir dalam hidup di dunia? Lebih bebas mana? Lebih bebas mana? Orang beriman atau orang kafir? Orang beriman atau orang kafir? Orang kafir. Kenapa orang kafir lebih bebas? Karena aturannya. Nah, kan dia kan seenaknya aja, nggak usah sholat, nggak usah puasa kan? Sekarang pertanyaan yang kedua, Mas Bon itu kalau ditanya ingin hidup bebas atau ingin hidup terikat? Bebas. Berarti jadi orang apa? Kafir. Kan real kan? Karena orang kafir nggak perlu
sholat, nggak perlu puasa, seenaknya aja hidup, kan itu jadi orang kafir. Makanya di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa dunia ini memang penjara bagi orang-orang beriman. Penjaranya apa? Karena orang beriman terikat dengan aturan, perintah dan larangannya dari Allah. Kalau orang kafir kan bebas. Berarti pertanyaan saya, berarti orang menderita itu penyebabnya apa kalau begitu? Bebas. Kafir tidak mau mengikuti aturan Allah. Semena-mena. Berarti pasti orang menderita itu bukan karena Allah, tapi karena menginginkan pemikirannya sendiri. Contoh, saya bilang sama anak saya, nak kamu jangan keluar ya hujan, kamu di rumah aja biar nyaman. Anaknya tetap nekat keluar, hujan-hujanan, akhirnya sakit. Salah siapa? Anak-anaknya. Yang saya udah memperingatkan. Berarti orang menderita itu pasti tidak mengikuti aturan Allah. Ya kita aja simpel lah, udah tahu buat teh manis itu pakai air, gula dan teh. Kita malah pakai garam, jadi nggak teh manis. Jadi sesuatu yang tidak mengikuti aturan, logika sunatullahnya pasti berantakan. Sama dengan perjalanan hidup kita. Saya mau nanya nih, tujuan Allah menguji itu supaya kita mengikuti petunjuk atau mengikuti pikiran kita sendiri? Nah, kenyataannya orang pas diuji ngikuti petunjuk atau pikiran sendiri. Akhirnya jadi menderita. Jadi orang bermasalah itu bukan karena ujiannya, bukan karena masalahnya. Karena ujian permasalahan itu sudah standar dari Allah dan pasti sesuai dengan kemampuan. Nah, sesuai kemampuan bagi siapa? Bagi yang mengikuti petunjuk. Sedangkan pertanyaan saya, petunjuk itu untuk semua manusia atau belum tentu untuk semua manusia? Petunjuk 45 ayat 20. Ini silakan yang live ikut mau tanya jawab, nggak apa-apa ya. Belum tentu buat semua. Iya, makanya kita lihat petunjuk itu untuk semua manusia. Ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, jadi petunjuknya bagi siapa? Hanya orang yang meyakini. Yang meyakini. Makanya ada beriman, ada kafir kan. Jadi orang menderita itu karena salah siapa kalau begitu? salah Sendiri tidak meyakini. Nah, itu tahu jawabannya. Jadi tidak mungkin Allah membuat orang itu menderita selama dia mengikuti aturan Allah. Nggak mungkin. Oh, Iya dong. Jadi Allah sendiri sebagai pencipta itu tidak semena-mena ya. Walaupun dia mampu. Masa maha pengasih dan penyayang semena-mena. Jadi kalau orang menderita pasti salahnya manusia. Makanya jangan di surat 4 ayat 79. Surat 4 ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu. Jelasin ya. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Oke, jadi ketika Nabi Muhammad diturunkan, jahiliyah Arab itu Islam semua atau enggak? Wong pamannya aja enggak kan? Ternyata disitulah Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya. Makanya jangan kaget. Kita tiap sholat, jalan Fatihah kan selalu ya Allah tunjuklah ke jalan. Kan diulang-ulang ya. Padahal kalau dipikir saya udah tahu kok. Tapi kan kenapa diulang-ulang? Ternyata memang agar kita tidak terpeleset, tidak tersesat, agar kita selalu lurus. Jadi kita memang mohon kepada Allah tuh tunjuklah kami jalan yang lurus. Jadi tolong ya ketika sholat itu benar-benar difahami, oh iya ya. Ini saya tuh mohon jalan yang lurus. Kenapa? Karena jalan yang lurus itu diberikan keselamatan. Pertanyaan saya, kalau kita di jalan yang lurus, bahagia atau menderita? Bahagia. Coba Al-Fatihah ya, ayat 6 dan ayat 7. Kan sebenarnya simpel Pak. Orang menderita gara-gara itu. Ayat 6 dan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa ingin jalan yang lurus? Tujuannya? Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Berarti ketika kita di jalan yang lurus, diberikan nikmat atau penderitaan? Nikmat. Berarti kalau misalnya menderita, jalan yang lurus atau jalan sesat? Ya sudah, orang menderita itu salah satu cirinya adalah dia tersesat. Kenapa tersesat? Ya nggak ngikuti petunjuk, nggak ngikuti aturan. Berarti rumusnya saya mau nanya nih Mas Bani. Berarti kalau kita ingin bahagia, itu tolak ukurnya adalah sebanyak apapun masalah kita bisa selesaikan,
atau menjalani masalah itu dengan di jalan yang lurus. Kalau masalah itu mau selesai tidak selesai pun akan datang lagi kan. Tapi ketika kita di jalan yang lurus, mau masalah seperti apapun, insya Allah pasti tetap bahagia. Tapi sekecil apapun masalah, kalau kita tidak lurus, pasti nggak akan bahagia. Itu rumusnya. Jadi yang harus kita sadari adalah ternyata satu, Allah itu tidak walaupun sebersejarah. Yang kedua, ternyata Allah pun memberikan suatu aturan untuk manusia. Kalau diikuti bahagia, kalau tidak diikuti menderita. Kan fair, kan adil kan? Kayak kita aja di sekolah dulu kan. Kalau misalnya belajar, anggaplah jadi nilainya bagus. Kalau nggak belajar, nilainya jelek. Udah kan tergantung kitanya. Makanya akhirnya muncullah surga dan neraka. Padahal kalau ditanya, orang kan ingin masuk surga semua kan? Iya. Tapi dia tidak mengikuti petunjuk. Ya gimana mau ketemu? Paham ini? Jadi sekali lagi tidak ada niatan Allah. Bahkan Allah tegaskan di surat 3 ayat 108 bahwa sebenarnya Allah tidak akan membuat orang menderita itu. Ya. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menjalimi siapapun di seluruh alam. Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam. Bahkan saking maha baiknya Allah apa? Seperti apapun dosanya manusia itu, sebelum nyawa dia ke kerongkongan, masih Allah tunggu nggak? Iya. Jadi di mana posisinya? Separah apapun orang, selama dia misalnya memang bertobat dan sebelum ke kerongkongan, Allah tetap maafkan. Makanya, jadi kalau misalnya kita hidup masih menderita, sedangkan Allah maha baiknya seperti itu, kan ini konyol ini. Jadi orang yang ngeluh-ngeluh tuh kira-kira wajar atau konyol? Konyol. Ustaz, ada salam dari Yudit Diana. Assalamualaikum Ustaz. Oh, waalaikumsalam. Ada yang mau ditanya nggak, Pak? Silakan. Kalau misalnya di teman-teman online pengen bertanya langsung, kita memang sistemnya sekarang lagi diskusi ya kayak podcast gitu, tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya atau misalnya mau menyampaikan sesuatu, silakan. Kita bebas aja, ini relax saja ya, kita fleksibel sambil nunggu waktu isya. Ustaz mau nanya, wow. Ya, Al-Fatihah dibaca 17 kali dalam satu hari. Ya. Maka dari pengulangan itu apakah menunjukkan bahwasannya kita itu sebenarnya makhluk yang lemah? Oke. Kita minta terus. Baik. Atau antara sholat satu dengan sholat keduanya itu yang baik. Kita minta sesuatu. Oke. Sekarang perhatikan ya. Kita buka surat 4 ayat 120. Surat 4 ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Terus? Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ternyata ada makhluk yang sangat tidak akan suka ketika kita selalu berada di jalan Allah. Makanya akhirnya setiap detik setan selalu menunggu kesempatan. Bagaimana supaya Bapak Ibu tidak lurus kan? Benar nggak? Coba saya mau tanya, kalau resikonya kita tidak di jalan yang lurus, berarti diberi nikmat atau penderitaan? Itu masalahnya. Jadi target setan itu yang penting dia nggak usah ngikuti perintah Allah, dia nggak usah ngikuti aturannya, pasti dia penderita. Akhirnya apa? Ketika menderita, misalnya menganggap hidup ini berat, stres, akhirnya bunuh diri. Udah jadi makin jadi anak buah setan ya. Jadi kenapa kita setiap hari 5 waktu itu memang sholat itu menjaga ya, selalu mohon di jalan yang lurus? Kan Allah berbuat sesuai dengan apa yang manusia minta. Ketika misalnya manusia ingin apa, ya silakan memohon, tapi nanti Allah yang memutuskan. Jadi ketika kita selalu mohon tiap hari, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan. Mudah-mudahan permohonan kita dikabulkan. Setelah dikabulkan, insya Allah akan menjaga kita. Menjaga kita dari siapa? Dari godaan setan. Karena ternyata setan itu adalah musuh yang nyata yang Allah sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 208. Ayat 208. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Oke.
Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Jadi setan itu musuh yang nyata. Musuh yang nyata itu apa maksudnya ini? Ya benar-benar. Karena separah-parahnya orang mungkin ya. Misalnya kita berantem sama tetangga. Mungkin tetangga itu juga nggak kepikiran untuk ngajak kita ke neraka kan. Tapi kalau setan, kalau udah kesel, targetnya kan sebaik apapun kita yang penting ke neraka kan. Jadi kurang ajarnya setan itu begitu sebenarnya. Paham ya? Ya. Jadi saya ulang, jadi intinya sekarang apa yang harus kita lakukan agar kita selalu bahagia dalam kondisi apapun. Kan begitu aja kan? Bagaimana caranya agar kita selalu kondisi bahagia dalam apapun? Gampang, saya sering sampaikan kepada teman-teman. Pokoknya nanti bangun, pas kita bangun nanti tuh, kan biasa kita bangun subuh ya sekarang, langsung berdoa, ya Allah hari ini tolong bimbing saya di jalan yang lurus. Sebelum napak. Ya, sebelum napak itu, bilang, ya Allah tolong hari ini bimbing saya di jalan yang lurus. Karena kita itu siapapun orangnya tidak bisa melawan setan ya. Yang bisa itu setan akan menggoda kita, tapi kalau kita di jalan yang lurus, Allah akan melindungi. Karena Allah menjaga orang-orang yang di jalan yang lurus. Oke, jadi tidak adalah cerita ya. Jadi kalau misalnya manusia itu menderita, ternyata bukan kesalahan Allah, tapi ternyata dia tidak mengikuti aturan Allah. Simpel aja contohnya gini lah. Kita jujur aja nih. Ketika kita punya masalah biasanya ingin menyelesaikan, fokus ingin menyelesaikan, atau fokus ingin ditolong Allah. Menyelesaikan. Kalau udah nggak sesuai aturan. Karena kalau fokus ditolong Allah, harusnya yang dikedepankan adalah akhlak kita saat menjalani itu. Kan kalau Allah ingin nolong, biasanya kepada bersyukur atau mengeluh? Syukur. Nah, itu. Sedangkan kenyataannya orang kan ketika diuji kan dia mengeluh. Karena dia hanya fokusnya bagaimana menyelesaikan. Jadi ternyata aturan-aturan dasar di dalam Al-Quran itu harus dijalani dulu. Misalnya kayak di Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran tidak ada keraguan. Allah udah bilang kan tidak ada keraguan. Kalau tidak ada keraguan, berarti yang kita lakukan ya tinggal menjalan-jalan dan membuktikan kan. Yang nggak ada keraguan kok. Jadi ketika Allah bilang misalnya, semua permasalahan sesuai dengan kemampuan kita. Berarti ya sesuai. Masalah misalnya kita merasa berat atau tidak, itu kan urusan kita. Tapi rumusnya harusnya sesuai. Oh saya berat, pasti nggak ngikuti aturan. Karena kalau ngikuti aturan nggak mungkin berat. Misalnya aturannya 5 kilo, kita malah 10 kilo aja jadi berat. Tugas kita itu menentukan hasil atau hanya ikhtiar? Ikhtiar. Tapi selama ini kita fokusnya menentukan hasil atau ikhtiar? Jadi berat. Mau disuruh ikhtiar malah menentukan hasil. Pak Ustadz, ada pertanyaan Pak Ustadz. Oke. Bagaimana cara kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita supaya sesuai yang diarahkan? Oke. Gampangnya gini ya, saya mau nanya ya. Kita itu bisa nggak merubah orang lain? Bisa Pak Ustadz? Bisa. Bisa. Oke, Al-Baqarah 272. Al-Baqarah 200. Kan dasarnya harus itu dulu. Kalau memang bisa ya silakan rubah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Oke, kita tuh bisa nggak merubah orang lain? Sekali lagi. Balik lagi. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jadi ternyata selevel Nabi Muhammad saja itu tidak bisa merubah. Yang bisa merubah itu adalah Allah yang membolak-balikan hati. Berarti tugas kita tuh apa? 36 ayat 17. Kan jelas ini. Ayat 17. Jadi kita harus ngerti dulu aturannya, jangan nggak ngikuti aturan. Makanya nanti nggak ketemu-ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah. Kewajiban kami manusia termasuk para rasul itu hanya menyampaikan. Sekarang gini, kita nyampein ke anak nih. Terus anak belum berubah. Kita marah nggak? Marah. Berarti kalau kita marah itu menyampaikan atau merubah? Merubah. Padahal Allah nyuruhnya apa? Menyampaikan. Nah, kenapa ingin merubah? Jadi nggak boleh marah Pak. Lo bukan nggak boleh marah. Niat kita ngomong itu hanya menyampaikan. Dan kita sadar, bukan kita yang merubah, tapi nanti Allah merubah. Dengan cara kita niatnya harus tulus menyampaikan. Tapi kalau niat kita ingin merubah, terus kerjaan Allah apa dong?
Tapi kalau kita mengajak, Pokoknya terlepas mau mengajak, mau menyampaikan itu boleh. Tapi Allah tahu nggak kita tuh ingin merubah atau menyampaikan? iya. Allah tahu hati kita masalahnya. Jadi luruskan dulu niat. Ya Allah, saya ingin menyampaikan nih dalam rangka menjalankan perintahmu kan, ngomong ke anak, kamu sholat, kalau itu nggak apa-apa. Tapi ketika ada terbersit niat untuk merubah, Allah nggak akan berubah. Kita wajib menyampaikan. Tapi ketika Bapak Ibu punya niat merubah, Allah nggak akan merubah. Jadi menurut petunjuk kita merubah atau menyampaikan? Menyampaikan. Menurut hawa nafsu? Merubah. Nah, Bapak Ibu lebih sering mengikuti petunjuk atau hawa nafsu? Hawa nafsu. Nah gimana? Berarti yang membuat menderita siapa? Kita sendiri. Tugas kita menyampaikan, dia belum berubah kita berdoa. Besoknya nyampain lagi. Saya mau nanya ya, kalau menyampaikan itu ada beban nggak? Nggak ada. Tapi kalau merubah? Ada. Ada. Iya dong, kan tugas kita cuma menyampaikan kok. Tapi kalau rasa khawatir sebagai orang tua, gimana Pak Ustaz? Rasa khawatir? Sebagai orang tua Kenapa? ada rasa khawatir, makanya jadi ingin merubah. Betul. Sekarang pertanyaan saya, kita sudah menyampaikan, anggaplah anak atau istri belum berubah sampai akhir misalnya, sampai mati ya, kita dosa nggak? Dosa. Kita sudah menyampaikan. Oh, kalau sudah menyampaikan tidak dosa. Tapi kalau saya balik, kita ingin merubah, dosa nggak? Dosa. Iya, karena aturannya itu pokoknya kita hanya mengikuti petunjuk Al-Quran. Bahkan Rasulullah kan ditegur waktu pamannya ingin menjadi Islam cuma 28 ayat 56. Surat 28. Jadi ini dulu dirubahnya hatinya. Kalau sama-sama menyampaikan, tapi yang satu bisa niat merubah, yang satu niat menyampaikan. 28 ayat 56. Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Selevel Nabi Muhammad saja tidak bisa merubah orang yang dikasihi. Tapi hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada yang siapa yang Dia kehendaki. Sama Allah. Allah akan memberikan petunjuk ketika kita mengikuti aturannya. Jadi kalau aturannya menyampaikan, ya menyampaikan, bukan merubah. Jadi sebenarnya rasa khawatir itu tidak perlu. Kalau kita niatnya menyampaikan, itu rasa khawatir nggak akan ada. Tapi kalau niat kita ingin merubah, pasti muncul rasa khawatir karena nggak sesuai petunjuk. Oh, jadi orang tua selama masih ada perasaan khawatir berarti kita belum Pasti yakin. ingin merubah. Belum yakin atas ketetapan Allah, Pak. Bukan. Kan Allah tetap wajib menyampaikan kan. Kita kan tugas menyampaikan. Sekarang gini, kalau kita terus tulus niat menyampaikan sampai pada titik gitu, Allah tega nggak membiarkan orang itu? Enggak, nanti Allah yang merubah itu. Dan itu bisa terjadi semuanya. Baik. Oke ya, jadi banyak kesalahan di sini yang perlu diluruskan. Akhirnya bapak-bapak ini ingin merubah juga ya? Nggak bisa, aturannya itu hanya menyampaikan. Makanya Nabi Muhammad ketika pamannya mati dalam keadaan kan, sungguh kau Muhammad, kau tuh nggak bisa merubah yang kau kasihi. Ya itulah manusia Pak Ustaz. Makanya harus mengikuti petunjuk, jangan pikirannya sendiri. Kalau ngikuti pikiran sendiri itu namanya penderitaan. Kalau ngikuti petunjuk pasti diberi nikmat. Kan udah aturannya begitu. Mungkin kan dari kami ini udah jadi ayah. Ya, betul. Artinya kita punya putra putri ya. Betul. Yang pertama, kadang yang saya Dalam artian saya itu merubah anak saya habitnya bangun pagi, sholat subuh, Ya. ke masjid dan lain-lain. Oke. Berarti selama ini saya salah. Loh, enggak, kegiatannya benar, niatnya yang salah. Ternyata kan berubah. Saya kan Nah, hanya menyampaikan. itu maksudnya. Kalau hanya menyampaikan berarti kan ngikuti petunjuk. Kira-kira Allah menurunkan pertolongannya nggak nanti? Maka akan dimudahkan karena kita ngikuti petunjuk. Kan cuman kegiatannya sama bangunin subuh. Gas, niatnya, oh ini saya hanya menyampaikan ya. Kan cuman merubah niat. Iya. Yang di apa namanya? Yang nonton juga jawabnya tidak bisa. Tugas kita hanya menyampaikan. Oh. Terus ada Ustaz dari Arin 75. Dari apa? Ustaz dari Arin 75. Oh ya. Pak Ustaz titip doa dong. Oke. Biar dimudahkan dalam berikhtiar jual tanah untuk pelunasan haji, insya Allah. Insya Allah. Nanti Kita doain. ya, nanti insya Allah ya kita doakan ya.
Jadi intinya sekarang gini, yang harus kita sadarkan, kita berdoa pun itu tuh hanya menjalankan perintah Allah atau supaya dikabulkan. Supaya menjalankan perintah Allah. Kenapa nggak dikabulkan? Karena dengan menjalankan perintah Allah, otomatis doa kita akan dikabulkan. Dikabulkan itu urusan Allah. Urusan kita hanya berdoa. Tapi ketika niat kita hanya berdoa menjalankan perintah Allah, maka Allah hanya menjalankan perintah Allah. Tapi kalau niatnya dikabulkan, tidak masuk petunjuk. Al-Baqarah 186. Jadi pokoknya tiap-tiap sela-sela yang kita lakukan, kegiatan apa pun, lihat petunjuknya seperti apa. Benar nggak, doa itu syaratnya adalah harus mengikuti petunjuk, yaitu berniat. Ya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Oke, setuju nih, Allah janji ya, aku akan kabulkan. Tapi kita lihat ada syaratnya di bawahnya. Terus 186 ya. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintah. Nah, berarti niat berdoa itu dikabulkan atau memenuhi perintah Allah? Dikabulkan urusan Allah, tugas kita niatnya memenuhi perintah Allah, menjalankan perintah Allah. Terus niatnya yang kedua apa? Syarat yang keduanya adalah dan beriman kepadaku agar mereka dan yakin bahwa doa kita akan Allah kabulkan selama niat kita hanya menjalankan perintah. Pokoknya sebenarnya kalau kita ngikuti petunjuk ya ringan kok hidup kita. Ringan. Padahal orang tuh ingin bahagia ya. Bisa nggak orang bahagia tidak mengikuti petunjuk? Tidak. Nah itu tahu. Berarti kalau kita, berarti kalau kita tidak bahagia itu karena memang masalahnya atau karena tidak mengikuti petunjuk? Ya udah, silahkan dievaluasi diri kita. Bagaimana kalau karena tidak tahu petunjuknya? Oke, kira-kira ada cirinya nggak orang yang ikuti petunjuk sama yang tidak? Ada. Al-Baqarah 38. Jadi nggak usah ini petunjuk atau bukan, lihat aja saat menjalani itu ada cirinya. Ada ciri-ciri. Ada, nggak mungkin nggak. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak sedih hati. Ada cirinya nggak? Tenang dalam menjalani. Nah kalau misalnya kita ngejalanin masalah gelisah, ini pasti kurang ngikuti petunjuk. Jadi Allah tuh pasti ngasih sinyal. Kan kita misalnya nggak tahu ini tuh petunjuk apa ya, tapi Allah akan ngasih sinyal. Pas kita menjalani itu ada ketenangan. Tapi kalau nggak ngikuti petunjuk pasti gelisah. Jadi sebenarnya ya sistem yang Allah buat udah komplit kan, tinggal kita ikuti aja kan. Nah lucunya udah komplit tinggal diikuti, masih mikir sendiri. Itulah manusia. Ya kan? Ada pertanyaan satu lagi Pak. Ya silakan. Cuman emang agak sedikit keluar dari konteks ya, nggak apa-apa ya. Oke. Pertanyaannya adalah Pak Ustaz, zaman sekarang itu kan era teknologi itu semakin berkembang Pak Ustaz. Kita bisa dapat informasi dari mana aja, dari internet, dari YouTube, dari Instagram, semua lah ya, dari media sosial. Nah terkait masalah ilmu Pak Ustaz. Ilmu ya. Iya, jadi ada yang bertanya bahwa dia sering nonton YouTube Pak Ustaz. Nonton YouTube. Dan dia meyakini dan menemukan fakta bahwa YouTube itu memberikan fakta, bukti dan informasi ya tentang bumi datar Pak Ustaz. Bumi datar ya. Bagaimana cara menyikapi itu kan bisa. Kenapa pertanyaannya seperti itu bisa dari anak kita nanti pastinya, itu bisa datang dari saudara kita. Itu bisa datang mungkin dari pasangan kita juga. Ya kan, menyikapi salah informasi Pak Ustaz. Boleh diminta panduannya Pak Ustaz. Bagus. Jadi gini, kita setuju dulu nggak? Kita mencari sesuatu itu yang bermanfaat untuk peningkatan keimanan kita. Betul? Sekarang pertanyaan kedua, mau datar atau bulat pun, kalau tidak meningkatkan keimanan, kira-kira mau kita bahas nggak nih? Wah kan, sekarang anggaplah oke datar, terus mau apa? Bulat terus mau apa? Kayak misalnya yang lagi ramai kan Allah di atas ars, Allah di mana-mana. Terus apa manfaatnya untuk peningkatan keimanan kita? Esensinya apa? Gitu? Esensinya apa? Bukannya saya nggak mau jawab, bukannya. Ada gue tambahin sedikit.
ini kan banyak mungkin dari kita juga akan menanyakan hal yang di luar nalar kita. Ya. Misalkan katanya tadi gue setuju deh pertanyaan. Ayah, bumi ini bulat atau datar atau lonjong apapun itu. Kan? Terus? Ya, saya jawabnya simpel, kalau bumi kan pasti bulat. Iya, tapi kan yang datar juga pasti ada alasannya. Dan akhirnya perdebatan kan? Ya, pertanyaan saya setelah debat, anggaplah itu datar atau bulat, terus mau apa? Karena itu aja pertanyaannya. Apakah bermanfaat untuk kebahagiaan kita? Kan mau datar mau bulat, yang penting bahagia kan? Ayo, pilih mana? Datar nggak bahagia atau bulat bahagia? Atau datar bulat tetap bahagia? Nah itu aja. Jadi hal-hal begini tuh sebenarnya kita bisa anggaplah itu sebagai sesuatu, ya udahlah itu godaan, atau mau dilayani silahkan, nggak dilayani juga kan bisa kan. Dari sisi informasinya Pak Ustadz. Ya. Terkait informasinya. Oke. Kalau menurut Quran ya. Santi Pak Ustadz. Apa coba? Ya jadi maksudnya, jadi kalau menurut Quran, menurut Islam itu sebenarnya itu datar apa bulat? Menurut Quran bumi itu datar atau bulat? Nah ini untuk saat ini saya belum mencari ke sana ya. Harus ke sana dulu. Saya harus ke sana dulu ya. Tapi intinya esensinya. Ya kalau saya itu intinya kan apa yang kita pelajari itu harus berkaitan dengan peningkatan keimanan kita, harus dengan perbaikan diri kita. Karena kan yang sekarang kita butuhkan itu kan. Sekarang kita masih ngomong bumi datar tapi hutang di mana-mana, masalah masih banyak. Boro-boro mikir datar atau bulat kan? Itu karena sekarang teknologi. Nah itulah. Iya, betul. Dan itu memang nggak salah, memang itu gitu kan. Data kadang-kadang lebih detail gitu. Apalagi anak-anak sekarang kan udah di depan komputer terus. Betul. Nanti insya Allah itu akan saya jawab nanti, mungkin nanti subuh ya. Masalah bumi. Terkait hal ini akan kita. Ya. Karena kayaknya memang ini harus ada dalilnya. Yang percaya bumi datar, saya nggak puas jawaban saya akan begitu kan. Iya benar. Pasti dia akan ngejar meskipun nggak ada peningkatan keimanannya. Ini ada komentar juga Pak Ustadz di Yudi Riana. Jadi intinya kalau menurut Pak Ustadz, jadi hindari perdebatan ya Pak Ustadz ya katanya. Ya, gini lah, bukan hindari perdebatan sih, artinya tuh fokuslah kepada sesuatu yang membuat keimanan kita semakin meningkat, kebahagiaan kita semakin meningkat. Ya, misalnya kayak tadi saya bilang, Allah di atas ars, Allah di mana-mana. Meskipun anggaplah salah satu benar, toh kalau misalnya mau dikejar tuh setelah itu tuh mau apa gitu. Karena pertanyaannya tuh apapun yang kita pelajari itu akan bermanfaat kalau untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Jelas ya? Oke, paham ya? Baik, kalau saya malah membahasnya gini, bumi ini sebagai sarana ujian untuk semua manusia. Di situ ditentukanlah akan diuji mana yang memang banyak kebaikannya, yang mana yang lewat banyak keburukannya. Nah gitu aja. Baik, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, ya terima kasih. Sampai ketemu lagi di kajian berikutnya, live in Madinah atau nanti kita ke Mekah. Insya Allah kita akan online seperti ini. Ditunggu saja ya live streamingnya. Ini juga dadakan karena memang kita nggak ada direncanakan ya. Ya, kajian on the road ya, Mekah Madinah di Harmain. Terima kasih. Mari kita tutup dengan cara mendalam bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung unlock.